kembali lagi di program Ayo Belajar. Nah, kalau sudah sama saya, pasti teman-teman tahu dong kita akan belajar apa? Nah, betul sekali, kita hari ini akan belajar ilmu kimia, karena kimia, chemistry for a better future. Nah, teman-teman, gimana nih episode-episode sebelumnya? Teman-teman udah merasa bahwa kimia ini mudah belum? Kalau belum, ayo ikuti episode kali ini karena pastinya kita akan melakukan eksperimen yang teman-teman sering jumpai sehari-hari. Sudah mulai penasaran belum nih? Kalau sudah, kakak spill sedikit deh. Kali ini kita akan melakukan peristiwa perubahan wujud zat yang sering teman-teman temui di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti biasa, kali ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah satu mahasiswa kimia Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura yang bernama Kak Hani. Agar tidak berlama-lama lagi, teman-teman yuk kita langsung saja kita ke meja uji cobanya. Halo Kak Hani. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan kepada teman-teman bahwa hari ini kita akan melakukan uji coba yang mungkin teman-teman sering temui nih di kehidupan sehari-hari, tapi mungkin teman-teman belum tahu apa sih yang terjadi pada benda tersebut atau zat tersebut. Mungkin Kak Hani boleh jelasin sedikit terkait uji coba yang kita lakukan hari ini. Nah, teman-teman, kali ini kita akan uji coba tentang perubahan wujud. Di sini sudah ada alat-alat yang akan kita gunakan, yaitu ada glass beaker, ada termometer, ada kaki 3, ada bunsen, dan korek api. Kemudian ada bahan-bahan yang akan kita gunakan, yaitu susu, naftalen, iodin, sama garam kasar. Kemudian kita akan melakukan 5 percobaan perubahan wujud, yaitu dari cair ke padat, padat ke cair, gas ke padat, padat ke gas, dan cair ke padat. Wah, jadi ini alat-alat yang mungkin teman-teman sering temui ya kakak ya? Kayak ini naftalen nih, nama pasarannya apa sih Kak yang sering ditemui? Untuk naftalen itu biasanya kita dapat temui di kapur barus, Kak. Kapur barus yang biasa disimpan di lemari itu ya Kak? Iya. Ya? Mungkin sebelum kita mulai percobaannya Kak, kita akan kedatangan juga salah satu narasumber yang akan menjelaskan peristiwa yang terjadi pada zat-zat tersebut nih Kak. Oke. Dia merupakan salah satu dosen di jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Langsung saja ya Kak, kita panggil ya. Ini dia Pak Ferdinand Hidayat. Halo Pak. Halo, Pak. Apa kabar Pak? Di sini Pak, tadi Kak Hani sudah menjelaskan alat dan bahan dan juga apa saja sih yang mau kita lakukan pada hari ini. Mungkin Bapak boleh jelaskan sedikit terkait perubahan wujud zat itu apa sebenarnya kepada teman-teman di rumah. Oke, sebenarnya peristiwa-peristiwa ini seperti apa ya? Kita sudah biasa ketemu di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita punya air, ya air itu kan zat ya. Tapi air kita bisa lihat dalam bentuk es, cairan yaitu air, dan juga bisa lihat dalam bentuk uap air. Nah, ketiga bentuk ini zatnya sama, air, tapi bentuknya beda. Kenapa bisa beda? Nah, ini karena ada pengaruh dari tekanan dan suhu. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam nanti tentang diagram fase dan apa sih pengaruhnya. Nah, ini kan sebuah peristiwa fisika ya, tapi kita akan dalami juga dengan sudut pandang kimia, karena saya di bidang kimia fisika. Nah Pak, tadi kan Bapak udah membahas sedikit nih pembukaan terkait perubahan wujud zat. Mungkin sebelum Kak Hani ini melakukan uji coba, mungkin kita boleh kasih teori dikit dulu ya Pak ya, terkait materi tentang perubahan wujud zat. Mungkin boleh dulu kita kasih materinya ya Pak ya. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita mulai percobaan, kita akan mendengarkan sedikit teori mengenai diagram fase dan kestabilan relatif dari padatan, cairan, dan gas. Materi tersebut akan disampaikan oleh Bapak Ferdinand Hidayat. Oke, KIP masih ingat nggak dulu waktu kuliah ada materi tentang diagram fase? Kalau seingat saya ya Pak ya, diagram fase itu bentuknya seperti Y dan itu menemukan 3 titik dari padatan, cairan, dan gas. Oke, itu salah satu bagiannya ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa zat paling sederhana yang mungkin kita sering temui di kehidupan sehari-hari adalah air, dan kita bisa temukan dalam bentuk padatan, cairan, dan gas. Kapan sih dia bisa kita temukan dalam bentuk padat, kapan dalam bentuk cair, dan kapan dalam bentuk gas? Nah, diagram fase akan bantu kita untuk mengetahui ya, bagaimana sih dan kapan sih kita bisa menemukan mereka dalam bentuk padat, cair, atau dalam bentuk gas. Oke.
Ya, seperti definisinya ya, diagram fase itu adalah menggambarkan visual kondisi suhu dan tekanan. Nah, jadi yang kita lihat adalah kapan sih suhunya dan kapan sih tekanannya. Berbentuk sebagai padatan, Betul cairan, dan gas ya, Pak, sekali. ya. Nah, kemudian dari diagram fase ini, nah pada nilai dan tekanan dan suhu tertentu, sistem dapat yang murni dapat terbentuk satu fase, 2 fase, dan 3 fase dalam keadaan setimbang. Nah, mungkin Jubai bisa melihat bahwa air hanya berbentuk seperti es pada satu fase, ya. Tapi Jubai juga bisa, KIP juga bisa melihat bahwa air bisa berbentuk padatan dan cairan dalam keadaan yang sama, seimbang. Nah, nanti kita akan lihat ya. Kemudian dia bisa membantu kita memprediksi perilaku zat dalam berbagai kondisi. Nah, seperti apa sih? Yang kita paling umum pakai adalah diagram fase PT, tekanan terhadap temperatur. Oke, nice. Nah, saya ambil sebuah gambar diagram fase dari buku Thomas Engel. Ini ada judulnya Thermodynamics, Statistical Thermodynamics and Kinetics. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, masih ingat Kak Ipeh dan Kak Hani dengan diagram fase ini? Masih. Mungkin teman-teman kalau masih SMP, SMA belum terbiasa dengan hal ini. Tapi ini dapat menggambarkan dengan baik bagaimana suatu zat dapat berbentuk padat, cair, gas, atau berbentuk keduanya atau bahkan ketiganya. Nah, jadi ini kalau dilihat pada gambar ini ada tulisan, di sini ada solid. Nah, di sini artinya adalah sebelumnya ini ada grafik tekanan terhadap suhu. Kemudian di sini adalah bentuk solid atau padatan. Di sini adalah bentuk liquid atau bentuk cairan, dan di sini ada bentuk gas. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Ini ada persamaannya tersendiri, tapi yang menarik adalah teman-teman mungkin masih ingat, nanti kita akan bawa juga eksperimen ketika es batu bentuknya apa? Padatan. Nah, padatan berubah menjadi es, mencair. Es. Kemudian berubah lagi, kalau kita panaskan terus-menerus akan berubah menjadi gas. Nah, jadi kita bisa menggambarkan proses itu seperti ini. Dari A, dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini berubah, dari sini ke sini berubah dari padatan menjadi cairan, dari sini ke sini berubah dari cairan menjadi sebuah gas. Nah, yang menarik, bahkan kalau kita bisa pada zat tertentu, dia bisa berubah dari padatan langsung jadi gas loh. Dari padatan langsung jadi gas. Tanpa melewati cairan. Cairan. Nah, ini tergantung jenis zatnya. Nanti kita akan buktikan juga dengan percobaan ya. Jadi overall seperti ini. Kemudian kita juga punya di sini ada garis yang lucu ya. Kok kenapa terpisah antara padatan sama cairan? Terpisah ini sebenarnya bukan terpisah ya, tapi ini namanya adalah titik koeksistensi. Masih ingat titik koeksistensi? Mungkin boleh dijelaskan, Pak. Titik di mana kita bisa menemukan zat dengan dua bentuk sekaligus. Jadi di titik ini kita bisa menemukan air dalam bentuk padatan dan cairan sekaligus. Nah, cuman bagaimana cara membentuknya, kita harus punya tekanan dan suhu tertentu. Yang sesuai dengan zat itu ya, Betul Pak. banget. Nah, agak sulit kalau kita lakukan dalam situasi yang tidak ideal. Nah, sedangkan di sini juga sama, garis ini juga sama, titik koeksistensi juga, tapi koeksistensi cair dengan gas. Artinya kita bisa menemukan air dalam bentuk cair dan gas sekaligus. Sebenarnya kalau KIP dan Kak Hani sadar, ketika kita memanaskan air, kemudian dia hampir mendidih, itu ada dua bentuk sekaligus di situ, air dan dalam bentuk gas. Ini yang paling mudah diamati dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti kita juga akan menemukan koeksistensi antara padatan dan gas, di mana kita bisa menemukan padatan dan gas sekaligus. Nah, seperti apa teman-teman? Kita akan lihat nanti dalam eksperimen kita. Mungkin kita bisa lanjut ke eksperimen kita ya, Kak? Kita bisa langsung ya, biar teman-teman karena sudah mendapatkan teorinya bisa langsung membayangkan setelah kita melakukan eksperimen ya, Pak. Betul sekali. Mungkin langsung saja kita kembali ke Kak Hani ya, Pak, ya, untuk melakukan eksperimen. Kita lanjut ke eksperimen kita kembali ya. Nah, ini Kak Hani, tadi Bapak juga menjelaskan terkait eksperimen yang akan kita lakukan. Jadi, agar teman-teman tidak berlama-lama lagi nih menunggu kita untuk melakukan eksperimen, mungkin boleh saja Kak Hani langsung coba untuk percobaan yang pertama.
Nah, teman-teman, untuk percobaan yang pertama kita akan melakukan eksperimen dari zat padat ke zat cair. Zat padat yang kita gunakan yaitu es batu. Nah, teman-teman, untuk eksperimen dari padat ke cair, kita akan melihat dari bahan es batu. Kita akan menggunakan pemanasan sehingga kita bisa tahu perubahan suhu mempengaruhi perubahan wujud benda. Coba aja lah Kak ya, kita hidupin. Ya, ini sama seperti yang tadi ya, kita Iya, lihat jelasin. bahwa ketika padatan, suatu zat padat diberikan panas atau kenaikan temperatur, dia akan berubah menjadi Cairan. cair. Mungkin teman-teman kalau ingin mencobanya, jangan lupa hati-hati karena menggunakan api ya teman-teman. Jangan lupa didampingi dengan orang yang mungkin lebih berpengalaman. Kak Hani? Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah percobaan dari perubahan zat padat ke zat cair melalui proses pemanasan. Mungkin Pak jelasin peristiwa terjadinya proses dari padatan menjadi cairan itu prosesnya seperti apa hingga dia bisa berubah wujud. Nah, sebenarnya pada dasarnya ini juga sesuatu yang kita lihat sehari-hari ya. Kalau kita punya es, kita biarkan saja tanpa kita panaskan, lama-lama juga akan mencair kan? Nah, cuman kita bantu dengan suhu supaya apa? Dengan adanya kenaikan suhu, entropinya atau derajat kebebasannya menjadi lebih tinggi sehingga zat yang awalnya dalam bentuk padat kemudian akan berubah menjadi zat dalam bentuk cair. Kalau kita naikkan terus suhunya, ya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa air kalau dipanaskan akan menjadi Gas. uap atau gas. Iya, nanti kita akan lanjutkan eksperimennya. Mungkin Pak sambil kita nunggu panas ini mencairkan es, kita iklan dulu sebentar. Nah teman-teman jangan kemana-mana, kita akan dulu sebentar tetap di program Ayo Belajar. Halo teman-teman, kembali lagi di program Ayo Belajar. Nah, kali ini masih dengan percobaan perubahan wujud zat. Nah, mungkin tadi udah dijelasin ya Pak ya sedikit terkait perubahan wujud yang pertama itu dari padat menjadi cair. Nah, ini kira-kira udah bisa dilihat belum Pak sama teman-teman terkait perubahan wujudnya tadi? Ya, kita udah bisa ngelihat bahwa di sini esnya sudah menjadi cair, Cair. sudah terjadi perubahan wujud di sini. Kalau mau dilanjutkan lagi juga bisa, tapi ini udah menjadi representasinya. Mungkin Pak sedikit mau bertanya, mungkin teman-teman di rumah juga bingung kan ini Bapak dan Kak Hani memberikan penambahan panas ya. Ya. Mungkin apakah jika teman-teman hanya membiarkannya saja di suhu ruang, es tersebut tuh tetap bisa menjadi cair atau tidak? Tetap bisa, tapi dengan penambahan temperatur seperti ini, kita sebenarnya mempercepat laju reaksi. Itu adalah materi yang lain, tapi dengan menaikkan suhu, itu akan mempercepat laju reaksi karena menurunkan energi aktivasinya. Berarti sebenarnya teman-teman bisa saja membiarkannya di Bisa, suhu tempat benar. terbuka atau suhu ruang, tapi mungkin waktu yang dibutuhkan teman-teman ini sedikit agak lama. Lebih lama dari biasanya, betul. Dibandingkan dengan menggunakan panas ya. Pemanas seperti ini, betul. Oke. Mungkin untuk perubahan wujud selanjutnya Kak Hani bisa dijelasin kita selanjutnya mau melakukan perubahan wujud apa? Nah, teman-teman, kan ini udah bisa dilihat nih perubahan dari zat padat ke zat cair. Selanjutnya kita akan melakukan ke zat cair berubah ke gas. Nah, ini zat cair yang udah kita panasin, kita pindahin ke dalam gelas beker. Sedikit untuk dilakukan percobaan dari zat cair ke zat gas. Ya, seperti yang tadi disampaikan juga ya Juba ya, bahwa ketika cairan dinaikkan lagi temperaturnya, maka dia akan berubah lagi wujudnya menjadi Gas. gas. Nah, ini yang akan kita lihat sama-sama. Sama juga Pak pertanyaannya, jika tidak menggunakan panas untuk cair ke gas apakah bisa terjadi seperti padat ke cair? Yang menarik adalah dari padat ke cair itu dari suhu yang rendah ke suhu ruang itu tidak membutuhkan energi yang terlalu besar, tapi dari suhu ruang ke suhu lebih tinggi, kan air mendidih di 100 derajat ya. Iya. Suhu ruang kita sekitar 25 derajat itu butuh energi yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman biarkan bisa nggak? Bisa. Kalau sedikit merata,
kemudian tapi butuh waktu yang sangat lama. Kalau mau cepat sekali lagi dipanaskan. Berarti kalau teman-teman menggunakan satu gelas terus ditunggu berhari itu tidak bakal bisa ya Pak ya? Nggak akan pernah, iya dia menghilang ya, menguap ya. Seperti air ya kalau teman-teman tinggalkan, tapi kalau di luar misalnya dipanasin sinar matahari, kan lama-lama menguap juga ya, kayak air hujan, tiba-tiba menguap. Karena matahari memiliki energi yang sangat Ya besar. panas ya kan, tapi kalau kita biarin saja, ya kayak kita nyimpan air, kan nggak pernah hilang ya. Terbuka atau tertutup itu juga berbeda. Mungkin nih Pak, kan Bapak sekarang dan Kak Hani menggunakan air untuk menguapkan gas. Nah, zat lain apakah harus di 100 derajat Celcius yang tadi seperti Bapak bilang dia akan menguap? Setiap zat itu punya titik didih dan titik leleh yang berbeda-beda. Dan yang paling umum kita lihat kan nih air, ini adalah yang paling sederhana. Kalau teman-teman punya parfum begitu kita semprot kan langsung menguap kan? Iya. Nah kenapa? Titik didihnya lebih rendah, jadi tergantung zatnya. Kita harus tahu dulu zat yang kita ingin coba itu apa, kemudian dia punya sifat seperti apa. Nah nanti teman-teman akan lihat naftalen, ya, yang tadi Kak Ipeh dan Kak Ani sudah sebut naftalen ya, atau kita taunya kapur barus. Nah dia nggak pernah mengalami cair seharusnya. Tapi kalau teman-teman uji coba, ambil kamper di rumah, dipanasin, pasti mencair. Karena ada penambahan senyawa organik lain, sehingga titik didihnya juga berubah. Nah, berarti teman-teman kalau mau mencoba di rumah teman-teman dengan bahan yang sama itu harus menggunakan air. Tapi kalau teman-teman menggunakan zat lain, tidak usah menggunakan suhu yang sama seperti yang kami lakukan ya Pak Betul ya. sekali. Silakan teman-teman cari, mungkin teman-teman menggunakan zat gula atau apa, carilah titik didih sesuai dengan zat yang teman-teman gunakan ya Pak ya. Ya. Yang jelas kalau penambahan suatu zat ke dalam suatu larutan, terutama air ya, pelarut air, itu akan merubah titik didihnya, kenaikan titik didih umumnya. Tapi kalau dia senyawa organik saja, umumnya menjadi lebih rendah. Oke, mungkin di sini udah mulai terlihat ya, kalau teman-teman lihat ya. Perubahan Sudah mulai ada yang berubah menjadi uap. gelembung-gelembungnya itu Pak ya. Nah, kalau ditutup ya, kalau teman-teman tutup seperti ini akan semakin kelihatan. Kenapa? Kita membuat tekanannya menjadi lebih tinggi di situ. Kalau tadi kan kita membuat tekanannya sama dengan tekanan ruang ya. Sedangkan kalau kita tutup, tekanannya akan menjadi lebih konstan, sistem menjadi lebih tertutup sehingga lebih cepat untuk mendidih. Makanya kalau Kak Ipeh dan Kak Hani masak air biar sampai matang, tapi dibuka tuh lama banget. Tapi kalau kita tutup menjadi lebih Cepat. karena kita menaikkan juga tekanannya. Seperti yang tadi Pak jelasin ya Pak, Benar. suhu Dan tekanannya akan di mempengaruhi situ. dari perubahan wujud Betul zat. sekali. Jadi udah mulai kelihatan ya, tuh. Nah, teman-teman, kan ini hasilnya udah kelihatan. Jadi kita akan lanjutkan ke eksperimen yang berikutnya, yaitu dari zat padat berubah ke gas. Ini bahan yang digunain tadi apakah yang udah kalian sebutkan? Nah, untuk bahan yang digunakan pada percobaan ini, itu menggunakan padatan iodin. Padatan iodin sendiri biar teman-teman di rumah tahu Pak, padatan iodin tuh apa sih sebenarnya Pak? Nah, padatan iodin itu I2. Nah, mungkin teman-teman tahu kalau kayak betadin ya. Iya. Tapi ini senyawa murninya, I2-nya. Nah, coba lihat teman-teman, langsung lihat dia tidak kalau ini di zoom ya, ini tidak nampak lagi dia menjadi cair. Dari padatan iodin yang hitam, kelihatan hitam ini, dia langsung menjadi gas warna ungu. Nah, peristiwa ini ada yang lebih sederhana loh sebenarnya. Peristiwa naftalen tadi. Kalau teman-teman punya kamper, taruh di rumah, lama-lama hilang kan? Nah, cuma ini kita mempercepat dengan panas. Jadi kalau untuk zat murni ini dia tidak langsung jadi cairannya Pak, langsung. Iya, betul. Nah, iodin ini bahkan teman-teman bisa tangkap kembali menjadi padat loh. Seperti apa Pak? Nah, contohnya? kira-kira Kak Ani pasti tahu deh gimana caranya. Nah, kalau untuk diubah lagi menjadi zat padat, kita kasih tekanan di atas yang udah kita coba. Ini langsung kita taruh, apinya kita matiin. Terus harusnya dikasih sepatu. Kemudian ditambahin es. Coba teman Masukin ditambahin. airnya. Peristiwa tadi yang dari padat menjadi gas namanya peristiwa apa Pak? Peristiwa Memblim. menyublim. Oke. Nah, ini sama, ini kebalikannya. Kalau tadi lihat diagram fase kita menaikkan temperatur, dia berubah dari padat menjadi gas. Nah, ini kita Tambah tuh tekanan. tambah tekanannya,
kemudian kita juga suhunya kita turunkan, pasti teman-teman akan melihat bahwa terbentuk padatan di bagian dinding Itu atasnya. dari gas kembali lagi Gas menjadi menjadi padat. dari Padat. gas jadi padat Peristiwa kembali. yang terjadi tuh namanya Apa namanya? penyakahan nih. Desublimasi, Desublimasi. atau mengkristal. Oke, kristal. Oke. Oke. Oke, nanti kita lihatnya di permukaan yang Ya, di kita permukaan berikan atasnya. ya. Kelihatan? Oke, cukup. Udah, Kak. Ini di tepi-tepi di dinding. Nah, habis itu Oke, nampak ya di sini ya? Sudah mulai nampak di sini. Sebenarnya kalau di zoom ya, ada bagian-bagian yang mulai mengkristal. Yang klip-klip tuh ya, Pak, ya? Klip-klip di sini. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau di kamera, tapi bagian di sini ini ada kristal-kristal yang mulai terbentuk. Yang berwarna ungu ya, Pak ya. Berwarna ungu. Karena emang iodin sendiri menghasilkan Gas warna ungu. betul. Nah jadi kalau kita air kan nggak bisa tuh dari padat menjadi gas. Tapi kalau iodin yang punya potensial kimia berbeda, dia bisa dari padat langsung ke gas. Gas. Jadi teman-teman kalau mau coba harus tahu dulu senyawa ini punya sifat fisik seperti apa, titik didihnya gimana, titik lelehnya bagaimana. Nah, Pak, tadi kita sudah melakukan eksperimen beberapa perubahan wujud. Betul. Seperti yang Pak bilang bahwa dari padat ke gas dan gas bisa kembali lagi menjadi padat. Betul. Tapi kira-kira dari tadi yang kita telah mencoba padat ke cair, apakah dari cair ke padat juga bisa kita lakukan seperti dari gas ke padat? Bisa. Nah paling sederhana sebenarnya seperti membekukan kembali es batu. Tapi ada satu yang paling sering kita pakai, yang kita sering nikmati sehari-hari. Kalau panas kita pergi, Mencari ya, Pak, ya? mencari apa coba Kak? es krim. Es krim. Nah, Prosesnya Kak Hani, mungkin jelaskan sedikit cara membuatnya tanpa menggunakan freezer atau kulkas. Nah, teman-teman, untuk pembuatan es krim itu sangat mudah dilakukan. Kita hanya perlu bahan-bahan yaitu seperti susu, garam kasar, dan es batu. Nah, nanti susunya akan kita dinginkan menggunakan garam dan es batu. Untuk contohnya, Mungkin Kak Hani ambil dulu ya Kak, yang udah kami buat atau Kak Hani buat di belakangnya Kak. nah, untuk contohnya akan saya ambil terlebih dahulu. sama sebenarnya peristiwa dari cair ke padat, sebenarnya dia cukup melepaskan kalornya. Nah, jadi membuat dia menjadi lebih teratur kembali, entropinya menjadi lebih rendah. Mungkin ini yang udah Kak Hani buat ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini udah ada yang jadi es krimnya. Untuk teman-teman di rumah mungkin bisa menggunakan wadah lainnya. Ya, jadi ada dua kantong ya Kak ya. Iya. Kantong satu isinya susu, Susu, yang satunya garam dan es batu. garam dan es batu. Jadi tinggal kita kocok aja ya. Iya. Itu cepat banget kan? Nah, Tanpa menggunakan freezer ya Pak ya. tanpa nih coba lihat nih dari yang bentuknya cair sekarang bisa dipegang ya. Keras, padat. Berarti terbukti bahwa kita bisa merubah kembali dari cair menjadi Padat. padat. Jadi fungsi garamnya sendiri Pak untuk menurunkan suhu? Ya itu seperti menurut, apa? jadi garamnya dia membuat titik beku dari air itu menjadi lebih rendah. Yang biasanya air tuh 0 derajat menjadi lebih rendah sehingga susunya bisa membeku. Mungkin jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin membuat es krim di rumah, bisa menggunakan teknik ini. Jika teman-teman tidak memiliki alat bantu seperti freezer atau kulkas ya Pak ya, Betul. menggunakan alat sederhana dan mungkin kalau bahannya bisa teman-teman sesuaikan, menyukai rasa coklat atau strawberry dan Betul sebagainya, itu sekali. bisa teman-teman sesuaikan di rumah. Mungkin apalagi nih Pak, jadi tadi kita sudah mempelajari terkait 4 jenis perubahan zat ya Pak ya, 4 Ya. jenis atau 5 jenis, 5 jenis perubahan zat. Oke, pertama dari padat menjadi cair, terus cair menjadi gas, gas menjadi cair kembali, Hah? terus jadi padat menjadi Jadi gas cair menjadi padat. Ya, cair menjadi padat. Oke, mungkin betul. lima. Jadi mungkin teman-teman inilah perubahan wujud zat yang mungkin sering teman-teman temui di sekitar kehidupan teman-teman sehari-hari. Cuman mungkin teman-teman bingung nih kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi di antara peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau padat menjadi gas itu menguap, kalau padat menjadi cair itu mencair, terus cair menjadi padat itu membeku ya Pak ya. Sedangkan Betul. kalau padat menjadi Jadi gas gas itu itu menyublim menyublim. dan gas kembali lagi menjadi padatan itu adalah Mengkristal. mengkristal atau Atau desublimasi. desublimasi. Nah, mungkin Betul. itulah dulu Pak ya yang dapat kita lakukan di eksperimen kali ini ya Kak Hania juga ya.
mungkin sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Kak Hani karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengisi di program Ayo Belajar untuk menjelaskan kepada teman-teman terkait perubahan wujud zat. Nah, mungkin sampai bertemu lagi di program Ayo Belajar lainnya dan kali ini bersama Kimia karena Kimia, Chemistry for a Better Future. Dadah!